Bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini menyenangkan. Ya, baik. Ya. Pak, kami dari Bala TV ingin berbincang-bincang dengan Bapak dan untuk mengetahui pengalaman serta cerita Bapak sebagai ODIF seperti itu. Pak, kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak terinfeksi HIV ini? Awalnya saya tahu saya terinfeksi HIV mulai tahun 2008, kurang lebih sekitar 16 tahun saya terinfeksi HIV. Pada waktu itu saya tes, ternyata hasilnya positif. Akhirnya pada zaman itu saya belum melakukan pengobatan karena zaman itu kalau kekebalan tubuh masih sehat belum diberikan obat dengan dokter. Akhirnya berselang mungkin setelah 2 sampai 3 tahun saya tes kekebalan tubuh, akhirnya dia menurun. Akhirnya dokter menyarankan untuk terapi obat, terapi ARP. Terapi ARP itu tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah virus tidak berkembang biak lagi, seperti itu. Jadi kita bisa sehat dengan obat itu yang disarankan dengan dokter. Pada zaman itu obatnya itu yang diminum itu mengalami efek samping, karena tidak semua pasien cocok dengan obat ARV pada zaman itu. Akhirnya nggak cocok dengan obat yang lini pertama itu, viral itu. Akhirnya dokter menyarankan ganti dengan obat yang lain. Akhirnya sampai sekarang cocok dengan obat yang lain. Pak, kalau boleh tahu, awal mula Bapak terinfeksi HIV ini karena apa? Dulu sekitar 16 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, pernah nakal ya, memang berganti-ganti pasangan. Berganti-ganti pasangan, baik dengan laki-laki, baik dengan perempuan, saya ganti-ganti pasangan. Kemudian akhirnya saya tidak pernah menggunakan pengaman. Dan pada zaman itu belum tahu informasi terkait dengan HIV. Jadi masih, dulu kan belum ada internet, itu tidak semudah zaman sekarang. Jadi sembarangan lah berhubungan dengan siapapun gitu. Tidak takut pada zaman itu. Berarti karena informasi atau pengetahuan Bapak tentang HIV ini kurang. Jadi pada zaman itu Bapak agak sedikit ledos pada zaman itu. Pak, Setelah mengetahui Bapak, mohon maaf ini sebelumnya Bapak, terinfeksi seperti itu, bagaimana perasaan Bapak? Pada saat itu pastilah kita diponis nih, kita diponis tidak baik, diponis apalagi yang namanya HIV. Padahal di zaman itu semua orang pasti takut dengan HIV. Gitu. Kita melihat orang HIV juga takut, apalagi kita terinfeksi. Pada sempat mengalami stres, tapi ada konselor yang mendampingi, memotivasi, mengarahkan, mendampingin bagaimana kita melewati masa-masa sulit seperti ini. Pak, dengan status positif HIV seperti itu yang Bapak alami saat ini, terus ada nggak pengaruhnya untuk kehidupan Bapak sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat kerja dan lingkungan masyarakat umum sendiri? Untuk pengaruhnya, baik itu di lingkungan umum, tempat kerja, keluarga, sama sekali tidak ada pengaruh. Karena saya merasa sehat dan orang melihat itu sehat, bukan melihat gejalanya. Jadi penerimaan orang itu biasa-biasa saja. Tidak ada diskriminasi, baik itu kerja, lingkungan, keluarga saja. Untuk aktivitas ataupun di keluarga seperti itu, seperti apa Bapak memberikan pemahaman terutama kepada keluarga yang ada di rumah bahwa saya ini baik-baik saja seperti itu? Dengan keluarga khususnya tidak pernah menanyakan dan tidak pernah tahu. Kemudian karena kan saya merasa masih sehat, dia nggak tahu, mereka nggak tahu. sama sekali tidak pernah Ada beberapa aja yang tahu, saudara satu atau dua orang yang tahu, tapi saudara itu tidak memberitahu ke saudara yang lain. Saya cukup dengan dia aja yang tahu. Baik Pak, untuk saat ini apakah Bapak masih melakukan pengobatan? Untuk saat ini dari tahun 2010 saya melakukan pengobatan sampai sekarang. Itu ART namanya, obat antiretroviral virus itu. Obat ini sangat membantu buat saya. Karena kan saya selama ini dengan obat ini saya merasa sehat. Awalnya saya nggak pernah mau minum obat, tapi ngerasa kekebalan tubuh menurun. Tapi dengan minum obat ini untuk saat ini saya merasa sehat. itu dalam sehari
sehari, setiap hari. Setiap hari satu obat. Ya, setiap hari satu obat. Obat ini bekerja 24 jam untuk menekan jumlah gas. Jadi besoknya harus diisi kembali. Sekarang misal saya contoh minum jam 9 malam, jadi 9 malam ketemu besok itu saya minum. Begitu pun seterusnya. Itu sudah berlangsung berapa bulan atau berapa tahun? Dari tahun 2010 sampai sekarang 2010. Ya, lumayan lebih dari 10 tahun. Pak, selain obat yang Bapak konsumsi sekarang, ada nggak terapi-terapi lain yang Bapak lakukan untuk meminimalisir gejala-gejala ini? Saya yakin dengan obat ini sudah bagus banget, nggak ada terapi-terapi lain yang saya lakukan. Cuman saya menjaga pola hidup sehat aja. Mungkin olahraga ringan sedikit, makan yang sehat sedikit, itu aja sih. Tidak ada terapi selain obat ARV yang saya lakukan. Pak, Bapak sebagai salah satu ODIF gitu ya, orang dengan HIV seperti itu. Tentu ada perasaan-perasaan yang berbeda yang dirasakan oleh orang umum. Apakah ada pesan tersendiri nggak Pak untuk masyarakat umum terhadap maaf sebelumnya dengan orang-orang yang terinfeksi HIV baik di keluarga, mungkin ada saran atau himbauan mungkin bahwa mereka itu tidak layak untuk diperlakukan diskriminasi? Baik, dari saya sendiri sih, buat siapapun, buat dari lingkungan sekitar, masyarakat umum, HIV ini bukan penyakit yang menakutkan. Jadi HIV itu bisa kita cegah, bisa kita jauhi virusnya, dan tidak ada diskriminasi lagi buat orang-orang yang dengan HIV. Saran mungkin Pak terhadap generasi-generasi muda ataupun pemirsa-pemirsa Bali TV agar terhindar dari virus ini. Oke, saya sebagai orang yang penderita HIV sudah lebih dari 15 tahun saya terinfeksi HIV. Pesan saya buat masyarakat maupun generasi muda, hindari pergaulan bebas, kemudian lakukan pencegahan, cari informasi terkait dengan HIV, jangan sampai melakukan pergaulan bebas atau seks bebas. Pak, yang terakhir dari kami, Bapak sudah menikah sekarang? Belum. Berarti memang ada niat untuk menikah atau memang belum? Belum kepikiran untuk arah sana. Apakah ada rasa ketakutan, Pak? Tidak, saya tidak ada rasa ketakutan. Jadi istilahnya memang ada keinginan untuk berumah tangga, tapi belum. Baik, Pak, terima kasih banyak atas perbincangan, dan Bapak sudah bercerita banyak tentang bagaimana Bapak hingga akhirnya sebagai salah satu pengidap HIV seperti itu, dan juga pengalaman-pengalamannya yang Bapak hadapi selama ini, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan pemirsa Bali TV, sekian wawancara saya bersama dengan salah satu ODIF seperti itu, orang dengan HIV/AIDS dari Denpasar, Ari Remaja dan Indrawan, Bali TV.